apa kabar kalian semuanya, dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan zodiak Gemini di tahun 2022, bagaimana tentang asmara dan juga keuangannya. Karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain kok Gemini belum diramalin di tahun 2022. Oke, saya akan update bagaimana di tahun depan gitu ya. Nah, tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik di tombol subscribe di bawah sini, jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian sudah mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalin secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga ke saya, kalian mau nanyain tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan, ataukah kalian punya permasalahan yang memang udah di ujung tanduk, bingung cara menyelesaikannya seperti apa, dan kalian butuh teman curhat, silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik buat kalian di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan spesial untuk Gemini ya di tahun 2022, bagaimana tentang asmara dan juga keuangannya. Tapi sebelum saya membukakan kartu ramalannya, saya akan membacakan tentang zodiaknya terlebih dahulu. Gemini ini memiliki sifat karakter. Yang pertama, orangnya ini punya banyak teman. Gemini itu orangnya humoris ya, bisa membawakan suasana. Kalau misal pasangannya lagi bete, bad mood, Gemini itu punya 1000 akal untuk membuat pasangannya itu yang tadinya bete jadi nggak bete lagi gitu ya. Gemini orangnya humoris, penuh tanda tawa, enak diajak ngobrol, komunikasi orangnya gitu ya. Dan orangnya ini memiliki sifat yang egois, keras kepala, pengennya menang sendiri, kadang nggak mau ngalah, pengennya di ngertiin tapi dia tuh nggak mau ngertiin, kadang-kadang seperti itu. Biasanya sih sama pasangan ya, tapi nggak masalah, itu merupakan suatu hal yang wajar. Tapi kalau saya lihat Gemini orangnya itu berani mencoba sesuatu hal baru dan belajar sesuatu hal baru. Jadi kalau misal ada sesuatu hal, kerjaan atau apapun yang dia tuh belum tahu, dia tuh berani belajar, berani memulai untuk mengambil sikap gitu ya. Jadi tidak menunggu waktu lama untuk bisa beradaptasi terhadap suatu pekerjaan tersebut gitu ya. Nah, walaupun nggak semua karakter Gemini sama, tapi rata-rata karakter Gemini itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orangnya itu humoris, penuh canda tawa, komunikatif, pinter ngobrol, dan bisa membawakan suasana, dan orangnya ini memiliki sifat yang egonya tinggi. Nah, Gemini ini memiliki beberapa zodiak yang cocok sama Gemini. Yang pertama ada zodiak Pisces. Pisces sama Gemini ini cocok ya. Pisces ini orangnya instingnya kuat dan intuisinya tajam. Jadi kalau pasangannya selingkuh, Pisces itu kerasa, punya feel gitu ya, instingnya kuat banget. Nah, Pisces ini orangnya sedikit bicara dan banyak bekerja. Dia itu nggak banyak ngomong tapi banyak melakukan kerjaannya gitu ya. No profile, tapi di belakang ternyata dia itu punya sesuatu yang lebih gitu ya, sukses dan lain sebagainya mungkin gitu. Secara sifat perasa, orangnya kemudian nggak enakan gitu ya, orangnya mudah terharu, tersinggung, dan orangnya cenderung dia tuh kalau baru kenal sama orang baru itu cenderung pendiam gitu. Tapi pada dasarnya kalau udah akrab dia akrab banget gitu ya. Nah, antara Pisces sama Gemini saya lihat cocok, mereka saling melengkapi ya. Zodiak kedua yang cocok sama Gemini adalah Aries. Aries ini orangnya energik, agresif gitu ya, berjiwa petualang, mudah menyesuaikan diri juga terhadap pekerjaan barunya. Jadi kalau misal kerja di suatu perusahaan baru, dia orangnya mudah menyesuaikan diri dan mudah beradaptasi ya. Nah, Aries ini orangnya mudian juga ya, hampir mirip-mirip sama Pisces, orangnya mudian gitu ya, moodnya nggak stabil, naik turun, tergantung suasana hatinya dia itu seperti apa. Tapi kalau saya lihat Aries ini orangnya pekerja keras gitu ya, komunikatif juga gitu, dan orangnya itu humoris juga gitu ya. Kalau nongkrong sama temen-temennya itu enak gitu, kalau ngobrol bisa sampai pagi lupa waktu gitu. Aries tuh kayak gitu, tapi dia tuh pekerja keras banget, makanya sama Gemini mereka cocok ya, saling melengkapi dari segi karirnya, bisa saling support. Nah, zodiak ketiga yang cocok sama Gemini adalah Libra. Libra ini orangnya menawan, orangnya sulit ditebak. Jadi kalau ada orang yang suka sama Libra, kadang suka bingung Libra ini sukanya apa gitu ya. Nah, dia itu terlihat kayak orang suka, tapi padahal cuma anggap teman, contohnya kayak gitu. Jadi pada dasarnya lawan jenisnya itu suka penasaran sama Libra gitu ya, suka kegeeran gitu ya, deket sama Libra. Libra itu memang orangnya humble banget gitu ya, sama orang baru gampang akrab, gampang kenal, murah senyum, dan menawan orangnya ya. Dan enak diajak curhat sih, karena Libra ini orangnya itu bisa menjadi penengah yang baik kalau misalnya diajak curhat gitu ya. Nah, dia juga pekerja keras, ambisius juga, apa yang menjadi keinginannya harus terlaksana dan harus tercapai. Nah, Libra sama Gemini mereka juga cocok, saling melengkapi dari segi sifat dan juga karakternya. Nah, zodiak terakhir yang cocok sama Gemini adalah Virgo.
Virgo ini orangnya berjiwa pemimpin, berjiwa leader, bisa memimpin organisasi dengan baik, rumah tangga dengan baik. Orangnya ini serba rapih, bersih gitu ya. Kalau ngerjain sesuatu itu pokoknya harus beres dulu baru ngerjain sesuatu yang lainnya gitu ya. Virgo itu nggak mau terlihat kusut, lecek, acak-acakan, berantakan, nggak mau. Dari segi pakaian, tatanan rambut, dandanan, dari segi penampilan, dia tuh pokoknya pengen terlihat rapi banget gitu ya. Bisa dibilang kalau sama kebersihan itu Virgo agak perfeksionis gitu ya. Tapi pada dasarnya dia itu juga memiliki sifat yang perasa juga, sensitif, kemudian juga orangnya ya walaupun dia itu orangnya humble sama orang baru, tapi orangnya sebenarnya mudah tersinggung gitu ya. Kalau bercanda gitu memang harus hati-hati ya, mudah tersentuh hatinya ya. Jadi kalau saya lihat Virgo seperti itu, dan sama Gemini mereka juga cocok, saling melengkapi dari segi sifat dan juga karakternya. Nah itu tadi teman-teman ada 4 zodiak yang cocok sama Gemini, ada Pisces, Aries, Libra sama Virgo. Tapi bukan berarti di luar zodiak tersebut nggak cocok sama Gemini ya. Bisa juga Gemini sama Scorpio cocok, bisa, karena semuanya tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing. Kalau bisa saling ngalah pasti akan baik-baik aja. Tapi nanti saya akan lihat dari versi kartu ramalannya bagaimana untuk asmara juga keuangannya di tahun 2022, bagaimana untuk asmara dan juga keuangannya. Karena dari kemarin banyak sekali yang menunggu-nunggu tentang Gemini gitu ya, menunggu diramalkan, kok belum diramalin nih Gemini gitu ya. Nanti saya akan mengambil 2 kartu seperti biasa dan akan saya artikan satu persatu, karena selama 1 tahun ke depan ini banyak yang menanti-nantikan gitu ya. Oke, saya cek dulu kartunya. Nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmaranya dulu, yang kedua untuk keuangannya ya, bagaimana. Oke, saya cek dulu. Dan tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk asmara Gemini di tahun 2022. Di kartu yang pertama simbolnya ada kartu Duel. Duel ini artinya adalah simbol suatu roda keberuntungan ya. Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini untuk asmara Gemini selama tahun 2022, 1 tahun ke depan, banyak kebahagiaan saya lihat. Banyak Gemini-Gemini yang akan bahagia di tahun depan. Sesuatu hal yang berbeda daripada sebelumnya gitu ya. Kalau saya bilang penantian panjang kamu akan membuahkan hasil ya. Bagi yang single di tahun 2022 banyak Gemini yang akan menemukan pasangan, banyak yang akan dilamar gitu ya, banyak yang akan menemukan cinta sejatinya. Mungkin dari kemarin berpetualang nggak dapat di tahun 2022, saya bilang akan ada pencerahan yang baik buat kamu. Intinya seperti itu. Duel ini roda keberuntungan, jadi kamu tuh beruntung dalam hal asmara, saya lihat seperti itu. Beruntung dalam hal asmara, menemukan cinta sejati itu juga beruntung, intinya seperti itu. Ada keharmonisan dalam rumah tangga, itu juga beruntung gitu ya. Intinya di tahun 2022 ini asmaranya saya lihat baik gitu ya. Cuma hati-hati ya, walaupun kartunya menyimbolkan keberuntungan, bukan berarti kalian nggak berhati-hati kalau ketemu cowok langsung nikah, jangan. Intinya kalau nikah itu harus dipahami dulu, nikah itu bukan permasalahan keseriusan seseorang, tidak hanya itu, tapi karena keduanya itu sudah saling cocok secara sifat. Sifatnya cocok, nyambung, komunikasinya lancar gitu ya, dan orangnya nggak ngebosenin gitu secara sikap, bisa memperlakukan kamu dengan baik dan sebagainya, baru nikah gitu ya. Bukan karena keseriusan. Ada loh yang baru kenal 1 minggu, baru kenal 1 bulan udah ngajakin nikah gitu kan. Nah itu bukan masalah keseriusannya seperti itu, tapi kamu cocok apa enggak. Kalau udah nikah nggak cocok buat apa, nanti ujung-ujungnya malah pisah dan sebagainya. Mendingan PDKT dulu. Tapi kalau saya lihat sih untuk asmaranya di sini simbol kebahagiaannya luar biasa, dan akan ada kebahagiaan yang datang untuk Gemini di tahun 2022 selama 1 tahun ke depan ya. Nah ini di kartu yang pertama untuk asmaranya, dan tentunya nanti saya akan update untuk ramalan tiap bulannya ya di tahun depan ya. Tapi sebelum saya lanjut kartu yang kedua, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya. Mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi PDKT sama seseorang, pengen dilihat kecocokannya. Jadi kalau nggak cocok, kalian nggak buang waktu, kalian bisa DM ke Instagram saya @marsewen. Yang pengen colot-colotan juga, kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, rumah tangga, ataukah kalian punya permasalahan dalam hubungan, ada pihak ketiga, keempat, kelima yang memang mengganggu rumah tangga kalian atau mengganggu hubungan kalian, silahkan DM ke saya di sini. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik buat kalian di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Saya lanjut di kartu yang kedua untuk keuangan Gemini, kita akan lihat. Oke, saya cek dulu kartunya. Saya akan ambil kartu yang kedua, bagaimana untuk keuangan Gemini di tahun 2022. Tanpa berlama-lama, langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua. Di kartu yang kedua saya lihat di sini simbolnya ada kartu Eight of Pentacles. Ada 8 koin emas ya. Koin emas ini juga menyimbolkan suatu keberuntungan atau suatu hoki yang baik untuk Gemini ya. Ya ini entah kenapa ya, saya lihat kok hoki ya, asmaranya hoki, keuangannya hoki gitu ya. Banyak keberkahan di tahun depan, keuangan yang meningkat. Mungkin mimpimu tercapai juga di tahun 2022, menginginkan sesuatu, rumah tercapai,
menginginkan beli kendaraan, mungkin kamu ngimpi pengen beli mobil buat berangkat kerja, bisa juga tercapai. Intinya seperti itu. Intinya apa yang menjadi target kamu di tahun 2022 akan menjadi kenyataan. Dan ini adalah simbol yang baik, simbol yang sangat positif sekali untuk tahun depan. Intinya banyak keberkahan gitu ya. Banyak-banyak beramal sama orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya. Tapi hati-hati, jangan sampai ada orang lain yang memanfaatkan keuangan kamu gitu ya. Intinya orang baik itu biasanya sering dimanfaatin orang. Banyak seseorang yang memang ya kayak mendekat, ujung-ujungnya duit dan sebagainya. Hati-hati intinya ya. Ini ada simbol peringatan juga, dan intinya keuangan kamu saya lihat bagus, akan ada peningkatan, keberkahan, perbedaan dari tahun-tahun yang sebelumnya ya. Jadi yang dari kemarin nanya-nanya Gemini, kok gimana asmara dan keuangannya, ini saya lihatkan seperti itu dan sudah saya ramalkan. Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi, untuk asmaranya di sini ada simbol The Well, artinya roda keberuntungan, artinya akan ada pernikahan, ada orang yang dilamar juga gitu. Banyak Gemini-Gemini yang akan menemukan cinta sejatinya di tahun depan. Banyak Gemini-Gemini yang akan menikah di tahun depan, seperti itu. Dan di kartu yang kedua simbolnya Eight of Pentacles, keuangan baik, rezekinya lancar, dan kalau saya lihat banyak keberkahan, banyak sesuatu hal yang menguntungkan kamu dalam hal keuangan. Keduanya adalah kartu yang positif untuk Gemini di tahun 2022. Yang kemarin penasaran udah saya ramalkan di video kali ini. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian pengen curhat face to face, personal, pengen nanyain tentang asmara, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi dekat sama seorang pengen diramalkan, pengen dilihat kecocokannya, silahkan DM ke Instagram saya @marshawen. Ya, pengen curhat-curhatan juga, kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, rumah tangga dan sebagainya, silahkan DM ke Instagram saya @marshawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik buat kalian di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya upload terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marshawen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.